Salam saudaraku, kembali lagi bersama channel The True Way. Kali ini saya akan membahas tentang neraka. Ada 4 hal penting yang akan saya bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Neraka berasal dari bahasa Yunani, Gehenna. Asal katanya saudara bisa cari sendiri di Google. Saya tidak akan jelaskan karena saya kurang sependapat. Tapi itu tidak penting saudara. Yang penting kita tahu neraka itu seperti apa menurut Alkitab. Kemudian di mana lokasi neraka? Yang ketiga, siapa saja yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Dan yang keempat, apakah benar setan menyiksa manusia di neraka? Kita akan mulai dari yang pertama, neraka seperti apa? Saya yakin saudara sudah tahu semua ya, neraka itu seperti apa, tapi saya hanya coba bacakan supaya apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui itu benar-benar punya landasan Alkitab, saudara. Jadi saya akan bacakan saja Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi konsep kita benar bahwa neraka itu adalah suatu tempat yang menyala-nyala. Itu artinya akan ada api yang luar biasa, saudara. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, itu tadi 2 ayat tentang neraka sebagai fondasi kita, bahwa memang yang kita pahami bahwa neraka itu seperti api, itu benar ya saudara, sesuai dengan Alkitab. Kemudian di mana letak neraka itu saudara? Saya akan bacakan 2 ayat. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara kalau baca ayat ini harusnya diimajinasikan saudara ya. Sambil saudara bayangkan bagaimana itu. Saya akan bacakan satu ayat lagi, 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi dari 2 ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bumi dan langit itu akan dibinasakan Tuhan oleh api, saudara. Jadi saudara bisa imajinasikan bumi ini akan dipenuhi oleh api. Semua akan dipenuhi oleh api sampai pada titik di mana bumi ini akan hilang, hangus dan hilang karena terbakar. Dan bukan hanya bumi saja, saudara, langit juga. Cuma kita tidak bisa tahu ukuran langit di sini seperti apa. Apakah dalam tatanan tata surya kita, mulai dari Merkurius, dari matahari mungkin ya, sampai planet Pluto, ataukah mungkin galaksi Bima Sakti kita ini, ataukah justru alam semesta yang kita kenal sekarang ini akan dibinasakan Tuhan, yang dimaksud langit di dalam Alkitab. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa bumi dan langit itu akan dibakar oleh api. Saudara bisa lihat, inilah lautan api yang dimaksud Tuhan, dimaksud di dalam Alkitab, di mana bukan hanya manusia saja yang akan dihukum, akan dibinasakan oleh api, tapi bumi dan langit juga akan dibinasakan Tuhan oleh api itu. Dan itulah yang disebut neraka, saudara. Jadi neraka itu belum ada sama sekali, dan tidak mungkin ada orang yang rohnya benar-benar dibawa Tuhan ke neraka, karena pertama tadi neraka itu belum ada. Dan kita lihat sendiri bahwa kita sedang berada di tempat di mana nantinya akan terjadi neraka, lautan api itu, saudara. Ingat, bumi akan hilang, lenyap, akan hangus, hilang, dan langit juga semua karena api. Bisa dibayangkan dahsyatnya api itu, saudara. Bahkan kita tidak tahu sejauh mana bahasa Alkitab ini tentang langit. Kita tidak bisa imajinasikan itu, tapi paling kecil kemungkinan itu tatanan tata surya kita, mulai dari matahari sampai Pluto, itulah langit kita. Itu kemungkinan paling kecil dan belum tentu itu yang benar, saudara. Bayangkan kalau ada api dari matahari sampai Pluto, itu semua penuh dengan api. Saudara bisa bayangkan enggak? Kita akan melihat semuanya, langit bahkan itu penuh api semua.
Itulah neraka, saudara. Jadi sangat mustahil ada orang yang rohnya dibawa ke neraka sementara neraka belum ada. Itulah sebabnya kenapa tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang pernah berkata rohnya dibawa ke neraka, karena memang belum ada. Kemudian ada orang berkata dia berjalan-jalan di neraka. Mau jalan di mana, saudara? Bumi ini akan penuh dengan api, tidak ada satu titik pun yang tidak akan terbakar. Karena kalau ada satu tempat atau satu lokasi yang tidak terbakar, maka tempat itu tidak akan hangus. Tapi kita lihat bahwa Alkitab mengatakan bumi ini akan hilang sehilang-hilangnya, saudara. Karena nanti akan digantikan oleh langit baru dan bumi baru. Ingat, langit baru dan bumi baru. Itu artinya langit yang lama dan bumi lama memang benar-benar akan dibinasakan. Jadi kesaksian-kesaksian yang saudara sering dengar di YouTube mungkin atau di gereja tentang orang yang mengaku dirinya dibawa ke neraka, saya pikir itu tidak perlu didengarkan, saudara. Apalagi kesaksian mereka memang tidak didasari Alkitab. Meskipun memang kadang-kadang mereka kutip-kutip ayat Alkitab, tapi ayat yang mereka kutip itu sama sekali tidak mendukung kesaksian mereka. Inti dari kesaksian mereka itu tidak ada ayatnya, saudara. Kemudian saya akan bahas siapa saja yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Saya hanya sebutkan ayatnya dan oknumnya. Nanti di akhir video baru saya lengkapi ayat-ayatnya, saudara. Jadi siapa saja yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Antikris dan nabi palsu. Itu dapat kita baca di Wahyu pasal 19 ayat 20. Kemudian iblis. Wahyu 20 ayat 10. Maut dan kerajaan maut. Wahyu 20 ayat 14. Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan yang terakhir Wahyu 21 ayat 8. Yaitu tetapi orang-orang penakut. Jadi orang-orang penakut maksudnya itu takut untuk memilih yang benar, saudara. Sehingga namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya, nah ini masih nyambung sama tadi. Karena takut akhirnya tidak mau memilih untuk menjadi orang-orang percaya. Kemudian orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Ingat, saudara, orang-orang pembunuh akan dilemparkan dalam neraka. Jadi jangan saudara berusaha untuk melakukan pembunuhan dengan didasari apapun ya, karena memang khususnya gereja-gereja setan misalnya, saudara ya, mereka itu menyuruh pengikutnya itu juga kadang-kadang untuk membunuh sebagai korban, karena darah nanti orang yang dibunuh itu akan diminum dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai saudara masuk ke aliran-aliran yang mengajarkan saudara untuk membunuh. Itu sama sekali tidak benar. Saudara akan dilempar ke dalam neraka nanti. Kemudian orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Maksudnya pendusta di sini berdusta terhadap kebenaran. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi yang disebut neraka adalah lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan disebutkan di sini lautan api itu adalah tempat kematian kedua. Jadi sinkron, saudara, sama apa yang saya sampaikan tadi. Lautan api yang dimaksud ini adalah saat bumi dan langit kita ini akan dibakar habis oleh Tuhan sampai benar-benar tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi itu neraka yang benar, saudara. Neraka yang sesuai dengan Alkitab. Kemudian apakah benar setan menyiksa manusia di neraka? Ya, saya sudah sampaikan ayatnya tadi bahwa iblis atau setan itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu artinya iblis atau setan itu akan disiksa di neraka. Jadi neraka itu tempat penghukuman iblis atau setan. Jadi jika iblis dan setan disiksa di neraka, lalu kemudian setan atau iblis dianggap menyiksa manusia di neraka, itu kan sama sekali bertolak belakang dengan Alkitab, saudara. Jika iblis atau setan menyiksa manusia di neraka, lalu iblis disiksa di mana? Bukankah neraka adalah tempat untuk menyiksa iblis, bukan untuk menyiksa manusia saja, saudara. Tapi iblis juga. Jadi bagaimana mungkin iblis yang disiksa di neraka akan menyiksa manusia juga di neraka? Itu konyol, saudara ya. Jadi jangan pernah percaya bahwa iblis atau ada roh-roh jahat yang lain-lain akan menyiksa manusia di neraka. Lidahnya dipotong, kelaminnya dipotong, dan semua segala sesuatunya dipotong. Itu sama sekali tidak benar. Karena iblis dan malaikat-malaikatnya juga akan disiksa di sana. Jadi itu pemahaman yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan, saudara. Kalau ada yang perlu saudara tanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan coba jawab, cari jawabannya, kemudian saya akan buatkan videonya. Jika masih ada hal-hal yang kurang puas yang saudara ingin ketahui tentang neraka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Iman ya.